Lagi sama gue Dinda Utari. Hari ini berbeda banget karena gue punya segmen baru namanya Cerodi, cerita horor Dinda. Ya walaupun namanya nggak nyambung sama kontennya, tapi udahlah ya. Cerodi, cerita horor Dinda. Yang penting ini cerita horor. Jadi di Instagram @dindautari, gue udah buka question box dan DM buat teman-teman gue yang punya cerita horor selama pendakian ke berbagai gunung di wilayah Indonesia. Dan ceritanya tuh pada horor dan juga ada yang nyeleneh, tapi tetap bakal gue bacain karena gue cinta followers gue. Oke, langsung aja ke cerita yang pertama. Yang pertama dari RYD Irsyad _ ada cokor gede. Oke, kalem. Cokor itu adalah kaki ya buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi si RYD Irsyad ini dia ngeliat ada kaki besar banget di mata air Surya Kencana di Gunung Gede. Gila, kebayang gak sih sama kalian lagi ambil air kuculuk dan lu ngeliat kaki gede. Kaki apa woy? Next. Selanjutnya ini ada dari ki.uy. Kalau lagi ngecamp ketemu Kak Dinda, jatuhnya horor gak? What? Iya, lihat aja. Ini muka gue horor gak? Ya udah, kalau misalnya horor ya berarti horor. Next. Ada dari pendaki _newbie. Ketemu mantan. Mantan lo Kunto. Macem-macem. Udahlah, lanjut aja udah. Oh my god. M_S_LB. Hidupku kurang seru. Gak pernah lihat hantu. Mau di sekolah atau di gunung belum pernah lihat. Oke, itu gak apa-apa, hidup lu tenang. Bukan lu hidup kurang seru. Next. Dari Usman F. Tahilah. Horornya versi gua ngelihat pasangan berdua lagi pegangan dan mesra di trek. Why? Itu kayaknya semua orang merasakan kehororan itu di gunung manapun yang ada di Indonesia. Kasihan banget. Next. Ada dari semua sama _ aku pernah disasarin beberapa kali sama dikejar poci di Salak. Boy, dikejar poci. Gila sih, FYI, jadi Gunung Salak tuh emang terkenal angker yang letaknya ada di Jawa Barat. Dan gue pun belum berani untuk mendaki ke gunung itu, entah kenapa, nggak tahu, gue belum ada keberanian, tapi suatu saat gue pengen banget. Teks. Selanjutnya ada dari Fraulia. Banyak ya. Oke guys, mungkin dia berpikir kalau misalnya diceritain di sini akan jadi satu segmen cerita dia doang. Jadi gue bakal bikin segmen sama dia karena gue udah beberapa kali nanjak sama Fahra ini, dan dia emang selalu ngeliat hal-hal yang kayak gitu mistis, dan nanti gue akan bikin kontennya sama dia. Next. Ini sih yang paling gue bacanya serem, dan dia niat banget buat cerita. Langsung aja, ini dia ada dari Azain. FYI, dia temen gue, bestie ya. Langsung aja ya. Ini yang gue rasain pas pendakian ke Gunung Gede jalur Cibodas. Gue ngecamp di kandang badak dan rombongan gue sekitar 200 orang. Wow, 200 orang, banyak banget. Sampai kandang badak jam 12:30 siang. Gue langsung diriin tenda. Masak-masak, situasi masih aman terkendali. Udah masuk mau maghrib, tiba-tiba
rombongan gue ada yang kesurupan, cewek. Nah, jadi di antara 200 rombongan ini ada satu cewek yang kesurupan. Akhirnya si cewek itu diharuskan setenda sama gue, karena di tenda gue ada gue dan ketua himpala. Jadi aman, biar kekontrol aja. Karena gue gak mau setenda sama cewek, akhirnya gue keluar nyari tenda yang kosong. Sekitar jam 10:30. Dari situ kurang lebih ada 2 atau 3 tenda yang masih nyala lampunya. Oke, ini berarti udah malam ya, 10:30 malam. Akhirnya gue ketok untuk ikut tidur di tenda mereka. Dan semuanya ternyata penuh dong. Akhirnya gue mutusin tidur di musola kandang badak. Sebelum tidur, gue ngobrol sama penjual kopi depan musola itu. Pokoknya kalau udah pernah ke kandang badak, pasti tahu ada tukang jual kopi di depan musola. Iya, gue tahu. Gue pernah ke kandang badak dan ya ada tukang kopi di situ. Gue beli kopi sambil ngobrol sama si bapak penjual kopi itu. Ngobrol panjang. Akhirnya gue izin tidur duluan ke bapaknya. Pas gue mau masuk ke musola, bapak itu bilang pakai bahasa Sunda, "KDA, di dia seueur mau." Gue langsung jawab, "Nuhun pak, hatur nuhun." Gue langsung masuk ke musola. Sekitar jam 12 lewat, beralaskan sajadah basah. Gila gak sih, musola di kandang badak itu keramik kan? Dan disitu dingin banget, sedangkan alasnya sajadah basah. Sama sarung agak basah. SB gue dipakai sama yang lagi sakit. Akhirnya gue berusaha tidur. Tiba-tiba sekitar jam 1:30-an ada suara kayak binatang lagi cari makanan. Gue langsung mikir dong, jangan-jangan ini yang dibilang si bapak tadi. Di depan musola itu hutan, dan gak semuanya di tembok. Ya, jadi bentuknya tuh kayak ada agak terbuka gitu atasnya. Enggak, bukan atasnya, pinggirnya ya. Ada bolongnya gitu. Terus berlanjut agak lama ngorek-ngorek begituan. Akhirnya gue putusin buat lihat. Karena gue ngerasa keganggu. Ya pasti dong. Dan jam 3 tuh harus summit. Gue lihat dan ternyata gak ada apa-apa dong. Gue merinding sejadi-jadinya di situ. Akhirnya gue langsung kembali ke posisi gue. Gue paksain merem. Dalam hati gue, yang penting jam 3 gue gak ikut summit, gak apa-apa. Gue bangunin semua orang. Gue mau tidur di tenda. Oke. Jadi dia tuh mau ngebangunin semua orang yang ada di tenda untuk summit, tapi dia gak apa-apa gak ikut summit karena dia belum tidur dan dia mau tidur di tenda. Gue ngerasa kedinginan banget. Akhirnya jam 3 tuh, gue langsung ke tenda gue dan bangunin ketua himpalanya. "Om, bangun, jam 3 nih summit." Oke. Ketua himpalanya itu omnya dia. Akhirnya dia bangun. Gue pun langsung masuk tenda sambil kedinginan. Karena gue belum tidur, akhirnya summit diundur jadi jam 5. Oke. Loyalitas banget. Semuanya solidaritas. Udah jam 5 summit, foto-foto, turun lagi kandang badak. Sekitaran jam 10-an lah di kandang badak, masak-masak, prepare untuk turun. Sekitar jam 1, akhirnya gue putusin untuk turun. Rombongan dibagi. Gue, kakak gue, sama om gue yang ketua himpala itu, gue turun. Jalan diperlambat karena om gue udah agak berumur. Dan kakak gue pun kakinya terkilir. Akhirnya gue harus pelan-pelan. Belum sampai pertengahan, hujan udah turun. Dan gue gak pakai jas hujan karena waktu itu gue lupa bawa. Oke, buat temen-temen, penting banget jas hujan itu, karena walaupun di gunung gak hujan, kadang-kadang embun.
dan itu lo harus pakai jas hujan. Entah kenapa, mungkin karena gue capek apa gimana, gue ngeliat selewat-selewatan di samping-samping gue. Oke, jadi dia kayak ngeliat bayangan-bayangan selewat gitu ya. Kakak gue pun bilang, gak enak di paling belakang kayak ada ngejar-ngejar. Gue bilang, ya udah di depan aja. Pas pindah ke depan, sebadan badan langsung merinding. Entah gue halu apa gimana, ada satu sosok, rambut panjang, dan rambutnya berlendir. Jalannya kayak gorila tapi nyamping. Dia kayak berusaha ngedeketin tapi gak bisa. Terus ngikutin sampai pos air panas. Dan seketika dia lari ke atas lagi. Alhamdulillah, kata gue. Yang ada di pikiran gue, mungkin di situ bukan wilayah dia, makanya langsung pergi lagi. Oke, jadi makhluk selain manusia, jadi dia tuh mungkin punya wilayahnya masing-masing gitu ya, gue gak paham juga. Nah, karena jalannya yang agak lambat dan gue mulai kedinginan, hari pun udah mulai agak sore. Gue putusin buat lari sampai pos paling bawah yang ada danaunya. Pos apa sih? Gue lupa namanya. Dan gue menghindari hipo, karena semakin bergerak, badan semakin panas kan? Iya benar. Semakin bergerak, badan bakal semakin panas. Akhirnya gue lari turun. Pas di jembatan deket danau, tali sepatu gue copot. Gue mau benerin dong. Pas gue mau benerin, di bawah jembatan gue dengar ada suara macan lagi chaving. Chaving itu suara macan atau harimau untuk saling menyapa atau ibunya memanggil anaknya gitu. Spontan gue langsung lari lagi. Akhirnya gue nemuin pos Telaga Warna atau Telaga Biru, gue lupa. Akhirnya gue sampai pos itu sekitar jam 5:30. Sebentar lagi maghrib. Bisa dibilang maghrib kolot. Kalau dalam bahasa Sunda, maghrib kolot itu maghrib yang udah gelap, udah mendekati malam. Akhirnya gue ganti pakaian dengan pakaian yang kering. Habis ganti baju, gue diem di pos sambil nunggu om gue sama kakak gue. Pas lagi nunggu, tiba-tiba ada suara delman ngelewat. What? Delman? Gue langsung lihat ke belakang, dan sambil aneh, gue bilang dalam hati, hah? Suara delman? Suaranya dari bawah ke atas. Gila, kebayang gak sih semerinding apa lo ada di posisi ini? Pikiran gue masih coba gue kendaliin. Gue mikir halu, ya kali gue halu, gue diem lagi. Tiba-tiba ada plastik jatuh dari atap pos berisi air bening. Gue langsung lihat ke atap pos. Pas dilihat, hah, ini rata temboknya woi. Kalaupun jatuh, ini digantung di mana? Pikiran gue mulai ngaco. Ada yang lempar nih, ada yang jahil lah. Dan ada suatu makhluk yang nemenin gue sampai om kakak gue datang, yaitu burung hitam. Full semuanya hitam. Sampai gue usir pun dia gak mau terbang. Pas banget maghrib, kakak gue sama om gue datang. Alhamdulillah, kata gue. Ya udah, ayo turun. Akhirnya gue sama kakak gue diem dulu di pos. Om gue duluan. Dan sepanjang perjalanan pos itu sampai bawah, kakak gue ngeliat di samping jalur itu banyak jelangkung yang nusuk ke tanah. What? Dan akhirnya alhamdulillah gue selamat sampai base camp. Sisanya dari rombongan gue, ada yang hipo lah, ada yang kesurupan lah, pokoknya kacau banget. Boom. Gila sih, gue gak kebayang lo sepanjang perjalanan turun dari puncak sampai ke bawah itu dihantuin sama bener-bener hal yang mistis, hal yang horor. Ada delman, suara delman, jelangkung. Gue gak bisa lagi ngomong. Kenapa? Karena gue pernah ngalamin hal mistis juga di Gunung Gede, jalur Cibodas. Jadi ceritanya tuh, gue turun di HM bawah ya, lu tahu kan, yang udah kayak agak tangga-tangga gitu.
setelah curug. Di situ gue ngerasa diri gue itu ada yang mau masukin gitu loh, kayak ada yang mau masukin. Tapi di situ gue berusaha untuk nahan. Gue tahu ada yang mau nguasain diri gue, tapi gue tahan. Gue di situ antara hati dan pikiran gue perang banget. Gue kayak ngobrol sama si makhluk itu di dalam diri gue, dan gue posisinya berdua sama temen gue. Nah, di situ gue ngerasa itu bukan diri gue banget. Kenapa? Lo bayangin, setiap jalan nggak jauh, paling berapa langkah, gue nangis. Gue tiba-tiba kayak pengen nangis. Gue tiba-tiba ketawa setelah itu. Gue nggak habis pikir apa sebabnya gitu kan. Oh iya, jadi itu emang posisinya mau menuju maghrib, dan di situ gue bener-bener kayak gak jelas banget perasaan gue. Terus gue nyium kayak aroma petis gitu, dan itu bener-bener di tengah hutan, gak ada apa-apa. Dan gue ngeliat asap-asap di pinggir-pinggir gue, gak ada orang, gak ada yang ngerokok, gak ada yang bakar apapun. Temen gue itu yang nemenin gue itu kan cowok, dan gue ngerasa yang masuk ke tubuh gue tuh suka sama si teman gue itu, karena gue bener-bener jadi cewek yang centil banget. Gue ngeliatin dia kayak senyum, terus gue kayak gini-ginian, terus gue kayak pokoknya gue bingung. Gue ngerasa itu bukan diri gue, tapi gue sadar itu tuh bukan diri gue. Nah pokoknya gue tahan, gue pengen nangis. Gue kadang ngerasa capek, tiba-tiba semangat. Ini orang maunya apa sih? Bukan orang, itu dia maunya apa gitu, masuk ke tubuh gue. Lo kalau misalnya suka sama dia udah ngomong, gak usah masuk ke tubuh gue ya. Gue jadinya bingung, capek sendiri, ya nggak? Udah gitu doang, serem kata gue. Terima kasih udah nonton. Maaf kalau misalnya video ini ada salah-salah kata atau salah-salah informasi. Sampai ketemu di Cerodi selanjutnya. Yang penting, ini cerita horor.